absennya sambil jalan kan? Sambil jalan kan? Udah pada nggak bisa ini nih. Senam rematik. Tapi kan udah dari sering denger ya bapak-bapak ibu-ibu rematik. Biasanya di lansia-lansia kan sering nyeri sendi, oh iya rematik gitu ya Bu. Rematik. Biasanya kan kenalnya gitu. Nah rematik itu kan kadang sendi Bu, biasanya tuh sendi-sendinya yang kita gerakin tangan, kaki itu kan sulit digerakkan atau nyeri gitu kalau digerakkan, apalagi pas baru bangun tidur itu kaku semua biasanya, tangan, kaki, pokoknya sendinya itu kaku, sulit untuk digerakkan. Nah jadi kalau kita mengalami rematik atau ibu-ibu sering gitu mengalami sulit gerak atau nyeri ketika bergerak, itu kan harus sering-sering latihan, sering-sering digerakkan tubuhnya biar nggak nyeri-nyeri lagi. Nah salah satu caranya tuh ada senam rematik. Jadi tujuannya senam itu kan biar tubuh kita dilatih ya untuk bergerak, biar tidak kaku. Kalau kita diem aja pasti kan tubuh kan ya sudah gitu diam saja, nggak bisa digerakkan. Tapi kalau kita aktif bergerak, ibu-ibu bapak-bapak aktif bergerak, nanti sendinya juga akan semakin lentur, nggak nyeri-nyeri lagi. Jadi kan bisa tuh mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau ibu kan nyuci, kalau nyucinya masih manual kan capek ya. Jadi harus sering-sering dilatih, latih gerak. Nah di sini senamnya itu ada gerakannya lumayan banyak, ada 20 ada di sini ya Bu. Bisa dilihat gerakannya ada 20 macam. Nanti kita sama-sama praktekkan ya dulu. Ini tuh walaupun simple tapi capek. Cukup dulu aja sebenarnya senamnya. Kita duduk, nanti kita bareng-bareng ya Bu. Bisa perhatikan saya, bisa lihat di gambar yang sudah dibagikan. Nah kan posisinya duduk ya. Posisinya kita bareng-bareng ya. Sama-sama sering sampai capek. Nah tangannya tuh ke depan lurus, terus ke depan, terus kita kepalkan, buka, kepalkan, buka, sampai 5 kali, 4, 5. Nah setelah itu ini jari-jarinya dibuka, terus dirapatkan, dibuka, dirapatkan, 2, 3, 4, 5. Nah setelah itu ada gerakan lagi yang ketiga. Yang ketiga itu mencapit nih, telunjuk sama jempolnya dicapit-capit 5 kali juga. 1, 2, 3, 4. Nah terus gerakan yang 4 kita menghitung jarinya, dihitung, ditekuk di semua jarinya, kembali lagi dari jari jentik. Nah ini satu gerakan. 2, 3. Udah mulai capek ya Bu. Olahraga Bu sambil cucu. Iya, kayak di pasar kayak gini tadi. Terus gerakan kelima itu tangannya gini, terus dikebawahin. Ini 1 lagi, 2, 3, 4, 5. Nah, terus gerakan ke-6. Ini tangannya di sini, terus dibuka. 1, 2, 3, 4, 5. Terus gerakan ke-7. Gerakannya kalau ininya di telapak tangannya di atas, terus di bawahin. Atas, dibalik, 2, 3, 4, 5.
Nah, terus yang ke-8 gerakan kuat. Capek ya Bu. Karena begitu Nih, diluruskan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus gerakan selanjutnya gerakan ke-9. Tangannya di atas, kemudian Saya ke belum, Mbak. bawah. Nggih, betul napa? Naik lagi, 2, naik lagi, 3, naik lagi, 4, satu lagi, 5. Terus yang ke-10 itu tangannya di sini. Terus kebawahin, terus putar ke atas. Nah, satu lagi ke bawah, 1, bawah lagi, 2, 3, 4, 5, satu lagi. Wah, udah istirahat dulu. Aja capek ya Bu. Terus kita gerakin di bagian bahu-bahu kita. Ini bahunya diangkat ke atas ya. 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus selanjutnya bahunya diputar ke belakang. Bahunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 ya. Bonus. Bonus. Terus ke dalam, putar ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya apa Mbak? Ini tangannya di samping. Terus kita ke samping kanan kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita tangannya di sini di samping, dibawa ke samping kiri kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini semuanya Mbak. Nah, terus tangannya dipinggang. Ini sendi-sendi tangannya di kedepanin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kaki. Biasanya juga rematik kan kakinya kadang-kadang tidak kaku. Nah, kan berarti kan harus digerak-gerakin biar nggak kaku. Nah, pertama itu gerakin jari dulu, jari kaki ke bawah, ke dalam ya. 1, 2, 3. Jari kaki dulu ya Bu, jarinya yang digerakkan. Nah, setelah itu telapak kakinya, nih kakinya semua digerakin ke bawah. 1, bawah, atas, 2, bawah, atas, 3, bawah, atas, 4, 5. Nah, setelah itu tempelin di lantai. Nah, ini dibuka. Buka huruf V, tutup. V, tutup. Ini bukanya dirapetin bukanya. Kakinya rapet, dibuka. Dirapetin, rapet, buka. Rapet, buka. 3, 4, sekali lagi 5. Nah, setelah itu kakinya digerakin keluar. Kanan 5 kali. 1, 2, 3, 4,
intinya mah yang penting tubuhnya itu digerakkan, apalagi yang banyak sendi-sendinya, jari-jari tangan, jari-jari kaki itu harus terus sering digerakkan. Kalau gerak-gerakan ya kaku lagi, nanti pas gerak sedikit sakit. Maka dari itu biar lebih lentur gitu sendinya harus sering digerakkan, apalagi kalau yang nggak kayak orang ibu bapak-bapak kan kalau hari sendinya itu cepet capek, nyeri sendi ya, kayak dikasih obat gosok terus sudah kan ya Bu, nanti mulai lagi nyeri lagi. Jadi obat nyaman ya, obat gosok iya, gerakan iya, nah itu lebih enak. Ini ada yang ini enggak sering nyeri sendi enggak? Ada. Kapan Pak nyerinya Pak? Ya gini, jadi ceritanya kan saya habis kecelakaan sudah tahun yang lalu, tabrak November, cuma ini kan tidak patah. Iya. Alhamdulillah tulangnya tidak patah, cuma ini yang di pantat itu ininya lepas ke samping. Oh, Memang saya sudah berusaha tadinya di tanggal untung sudah hampir sembuh, tapi karena gerakan saya mungkin tergesa-gesa kepleset, terus tidak bisa kembali lagi. Terus saya konsultasi dokter di lagi, mau operasi sebenarnya. Tapi ceritanya dokter ini katanya dipotong diganti platina gitu. Nah itu, saya kan terus ini buatan Awang ya. diganti platina. Nah kebetulan teman saya yang waktu sama-sama badan itu main ke tempat saya ke rumah, dia kan ahli ortopedi di rumah sakit Sultan Agung. Nanti apa ini saya sarankan Pak, Bapak jangan operasi. Tapi monggo kalau mau jalan atau saya monggo enggak. Padahal saya sudah di ACC masuk di Karyadin ruang perang. Besok ya Pak, dicek kamarnya kosong bisa masuk. Nah itu terus saya dibilang gitu, saya terus takut. Masalahnya operasi bisa berhasil, juga bisa tidak. Salah-salah jenengan nanti lumpuh. Waduh, saya takut saya. Paling jenengan nanti jalannya itu paling gini. Tapi nggak apa-apa kalau masih kuat, nggak masalah. Ternyata benar, ini kan terus akhirnya dari ini yang kita berdiri, ini ada terpaut 4 cm, selisihnya ini sama ini. Nah, hampir tiap hari ini kan ngilu terus. Tapi saya anggap sudah biasa. Nah, cuma saya permasalahannya, ini solusinya gimana? Hilangi ya itu. Jadi ya siang, ya malam, apalagi kalau tidur itu. Jadi seperti sudah kebiasaan, tak anggap biasa lah gitu. Nah ngilunya itu yang siapa ya? Masih ada gitu. Ya terus, dari sejak dulu sampai sekarang itu terus. Ngilunya tuh ada terus atau pas pagi hari aja atau malam? Ya tidak malam, tidak pagi. Terus ya. menerus. Cuma kalau pas saya pergi, nggak tak rasakan. Ya kalau beraktivitas nggak terasa. Ya alhamdulillah, waktu saya nyampe itu ini masih bisa ngoprek. Tapi teman saya bingung, Pak, kok kaki ini gitu kok bisa ngoprek? Ya ini saya kan nekat, kerjanya kan nekat saya. Ya ini yang kedua, ini kaki ini sama ini kan lama-lama ini kecil. Itu apa sebenarnya? Kaki kanan sama kaki kiri yang kecelakaan. Ini lama-lama kecil. Lama-lama kecil. Di samping sudah susut ada 4 cm. Iya. Jadi kan kita berdiri gini. Kalau normal ya. Kalau normal ini. Oh iya. Ya kan? Nah kalau tidak normal ya kan. Nah, makanya kan saya gini terus. Jalan. Iya. Orang bilang jalannya bisa. Jalannya kan. Bionan saja bionan. Yang tanya tadi ya. Sebelumnya
Amin Ibu. Operasi. Ya, tadi tidak sempat dioperasi. Oh, udah akhirnya saya teman saya bilang gitu, saya mundur. Karena itu kan dislokasi, jadi kayak macam di sendi itu kan posisinya kan di paha bentuknya gini. Nah itu tidak tahu posisi terakhir seperti apa, mungkin ada sempat dirongseng atau apa gitu. Jadi kalau posisinya tidak diperbaiki, memang akan susah untuk berjalan. Posisi ambil lebih saya susah kan modelnya kan gini kan. Jadi kalau saya bawa tambah dengan gaya gravitasi apa namanya, jadi tekanannya kan di bawah. Jadi kalau apa namanya bergerak pasti susah. Kalau dia punya posisi tidak pas, nah kita tidak tahu apakah posisinya apakah sudah dirongseng, dipotong gitu ya. Posisinya terakhir seperti apa. Terus kalau penyusutan otot itu memang ada istilahnya apa ya, atrofi. Jadi kalau umpamanya tidak digerakkan, semua otot itu akan seperti itu. Normalnya kan dia harus digerakkan otot. Kalau tidak dilatih, sama saja misalnya orang yang anggap saja misalnya lumpuh, yang tidak bisa awalnya mungkin dari normal ke lumpuh, kakinya atau tangannya tidak digerakkan, itu kan lama-lama ototnya akan menyusut karena tidak digerakkan. Salah satu tadi yang diajarkan oleh kami itu, maksudnya selain untuk geraknya lebih lancar juga melatih otot. Jadi sirkulasi apa istilahnya, kalau peredaran darah itu kan juga mempengaruhi nanti termasuk itu tadi ototnya itu tidak jadi atrofi itu kalau sirkulasinya lancar. Jadi kalau semakin tidak digerakkan, dia akan semakin menyusut ototnya karena ya atrofi ya, ada istilah di medis itu atrofi. Semakin sering tidak digerakkan ya semakin Ya, kalau tadi dikatakan tidak pernah digerakkan, justru saya sekarang sering menggunakan kadang-kadang ini tak gerakan. Cuma permasalahannya, kok ini makin mengecil gitu. Jadi ini kalau kita pegang normal. ini ada atas ya. Ini empuk sekali. Nah gini Pak, otot itu kan ya otot paha. Ya. Kalau dia apa gerakannya gimana? Ya. Jalan. Gerakannya gimana? Jalan. Seperti tadi saya cerita untuk ngoprengin model itu pun dapat. Cuma kalau terlalu sayang tanya terlalu ini sakit sih. Kamu pernah coba ke fisioterapi gitu? Fisioterapi jadi kan yang lebih kalau macam kondisi-kondisi yang seperti itu ada bidang, jadi kayak dilatih ototnya. Jadi dia lebih spesifik tahu ini kalau otot ini harus digerakkan ini supaya jarak menjadi atrofi. Jadi apa sih fisioterapi? Kalau lebih supaya bapak lebih pasti gitu. Kenapa otot saya kecil? Kalau bukan dokter spesialis rehab medik, itu kan dia bagian juga termasuk yang bagian fisioterapi itu, dokter rehab medik. Jadi kalau kita lebih spesifik, lebih tahu kok saya sudah gerakkan kakinya, tapi kok masih sering menyusut, masa ototnya tetap menyusut. Itu lebih pastinya bapak mau tahu. Fisioterapi mau ditambahkan. Oh iya, kebetulan ibunya. Jadi saya tambahin ya Pak ya. Untuk mungkin panjenengan itu kendala tidak dilakukan tindakan, itu ada indikasi karena panjenengan sudah faktor usia. Jadi resikonya untuk tidak berhasil itu lebih banyak dibandingkan berhasilnya. Jadi mungkin edukasi dari dokternya itu nggak usah diterapi, begitu. Karena melihat faktor usia dulu. Mungkin panjenengan punya riwayat penyakit yang lain seperti hipertensi atau gula, itu juga mempengaruhi percepatan penyembuhannya. Jadi absorpsi tulangnya, jadi absorpsi kalsiumnya membentuk tulang barunya itu, begitu. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Terus untuk sakitnya panjenengan itu kok merasa terus jadi sakit semua, karena dipengaruhi dari struktur bentuk tulangnya sudah nggak benar dulu, jadi mempengaruhi struktur tulang yang lain. Jadi panjenengan kan tadi selisihnya 4 cm. 4 cm itu kalau di tulang itu besar sekali efeknya.
0,1 mili aja itu efeknya ke saraf itu besar sekali. Jadi panjenengan kan nek jalan kan kayak orang guyon katanya. Itu. Nah, itu tuh lama-kelamaan akan terjadi dislokasi sendi. Dislokasi sendi itu jadi pergeseran tulang belakang. Secara nggak langsung itu akan terjadi. Nah, itu akan mempengaruhi otot, saraf, ligamen, tendon, dan jaringan-jaringan lain di situ. Nah, akibatnya nyeri. Dan di situ biasanya disebabkan dari tulang belakang. Nanti tulang belakang karena jalan begini ya. Kalau orang jalan begini kan tulang belakangnya kan terus bentuknya kayak letter S gitu. Nah itu memang sebelum waktu dioperasi kan saya di ronsen. Di ronsen itu memang sudah kelihatan ada merendah gini. Terus malah ada yang mengatakan Pak ini ada tulangnya yang tempurungnya katanya. Tempurungnya sudah ada mulai retak. Nah kalau ini ketekan terus, ini makin lebar katanya. Iya, benar. Saya menyadari itu memang, saya menyadari itu. Cuma permasalahannya, yang tadi saya tanya itu kenapa kok ini makin kecil gitu loh. Ya, makin kecil. Nah, tetangga saya kan ada, seperti saya, cuma dia kan juga kecelakaan. Dia kan tetanus ya, konon. Tapi kakinya sambut saya, tapi dia jalannya sama dengan saya. Cuma ini kanan kiri sama. Nah, mungkin perbedaannya karena ini kaitannya dengan masalah ini. Kalau itu dia kan penyakitnya lain. Jadi begini, tadi Mas yang bilang itu karena atrofi. Atrofi itu jadi kelemahan ototnya. Otot itu juga punya massa, Pak. Walaupun jenengan sering gerakin, jenengan sebagai tumpuan, tapi kalau tidak ada beban itu sama aja. Terus kemungkinan ada salah satu saraf itu yang tertekan. Terus sehingga juga mempengaruhi massa ototnya yang di paha ke bawah. Begitu. Jadi edukasinya itu panjenengan sepatunya tinggi satu, yang satu sebelah kiri ditinggiin sekitar 4 cm. Jadi kaki ganjel. Iya begitu. Itu sudah. Tapi masih pernah saya ganjel. Tapi masih sakit. Iya. Makanya kan saya pergi kemanapun, apalagi resepsi kita sudah tidak pakai sepatu. Sandal. Bapak pernah memang seperti itu tuh edukasinya memang olahraganya tidak boleh jalan, hanya berenang saja. Sepeda juga nggak boleh sebenarnya. Begitu, berenang. Itu kenapa? Karena satu nggak ada gravitasi, yang kedua nyerinya itu pasti nggak terasa saat digerakkan karena dinginnya itu bisa meredam nyeri yang ada di sekitar itu. Dan jenengan karena sudah istilahnya orang bilang kaset ya Pak. Nah, itu memang prosesnya untuk sembuh itu memang butuh bertahun-tahun gitu. Ya, saya itu sudah nggak bisa pakai ganjel kalau nggak bisa ya kan, jadi kan terapi seperti itu. Nanti ada tindakan-tindakan lain biasanya memang dilosen dari mulai pinggang ke kaki. Seperti ini ya, begini. Ini kaki saya ini kalau tak sentuh kan nggak bisa pol gini ya. Ini bisa pol gini. Iya kan? Nah, ini tidak sakit, tapi kalau ini yang kanan yang normal, ini tak tekan gini sakit malah. Ya, kan cangkolannya di takut ke sendinya di sini itu kan yang satu itu kan tadi saya bilang ada saraf mungkin yang lemah seperti itu. Ada otot yang lemah tapi nggak terasa, makanya benar bisa langsung los seperti ini. Iya. Ada, jadi terus masa ototnya juga nggak ada seperti itu. Jadi saran saya saraf. Ya cuma ini terima kasih atas penjelasannya. Jadi antisipasi sebenarnya memang satu korset, terus ganjel sepatu, terus mungkin bapak bisa pergi ke saraf dan nanti dirujuk ke fisioterapi juga. Cuma ini yang karena Anda menjadi ganjalan saya jalan ini walaupun ini ya agak lumayan, misalnya taruhlah jalan sampai 1 kilo, saya masih kuat, artinya ampulah. Cuma berkaitan kaitannya terus dengan nafas. Itu apa ya? Kalau usia lansia itu sebenarnya itu ada daya, ada jarak untuk melakukan olahraga jalan. Itu ada jaraknya itu Pak, apalagi yang merokok punya PCI itu ada jaraknya.
seperti itulah. Itu kan kita ngukurnya itu dari pemeriksaan kalau di fisioterapi itu pemeriksaan mulai dari laporan panjenengan, ukur nafasnya panjenengan itu dari usia berdasarkan ada ukuran panjang lah Pak. Biasanya seharinya ini 700 meter ya. Maksimal usia 60 bisa Amit nggih. Ya maksudnya jalannya pandai ya. Ada buat transportasi udara tidak santai gitu. iya nafasnya iya kontraksi otot jantungnya itu pekerjaannya itu kan paham ya Pak. Insya Allah Jadi mudah-mudahan dengan petunjuk tentang rematik ini mengurangi ya Pak. Iya. Saya lagi. Karena sudah menafsir. Indra. Untuk kaki jantung itu ada alatnya toh. Sampai sekarang saya ambil menasihkan ke Oma kalau dia menasihkan ya. Selama panjenengan nggak ada kendala tentang timbul nyeri, keterbatasan gerak panjenengan, saya nggak masalah. Gitu. Jadi suami saya, bapak saya itu pasang pen ini. Sudah saya tanya ada kendala nggak ada, sudah nggak. Selama kita nggak merasakan Bukan pen. Bisa nempel gitu. sama. Itu kita sebutnya pen. Pen itu macam-macam. Iya. Selama panjenengan merasa nyaman, ada gangguan nyeri, aktivitas panjenengan nggak merasa gangguan, nggak masalah. Kajiannya nggak masalah. Makasih Mbak Ira ya. Jadi saya kan takutan masih ada alatnya di sini. Iya. Iya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Ada pertanyaan ya? Terima kasih. Oh, semua hasil engineer nggak punya BPJS? Kan punya tapi kan enggak Bukan di pandangan. Saya suka nggak apa ya, kolesterol itu kalau nggak salah 6. kolesterol sama Darah 10.000 apa sih? Kalau perda itu juga nggak tahu. Ya, berarti karena mana? Ya, kalau saya nggak akan perdanya yang sendiri saya nggak tahu. Karena saya ada di bawah saya nggak tahu. Tapi puasanya, sebenarnya puasanya boleh minum air diajarannya ya Pak, Karena ibu-ibu perasaannya ada yang mau kasih pendapat dengan tentang yang diajarkan kesehatan tadi dari sosial tematik testimoni coba lanjut ya saya muter ya monggo ibu responipun sinten Bu Sofia pripun perasaane setelah mengikuti senam rematik enak sketsa saged dipraktekkan mboten Bang Mulyo oh nggih berarti mudah ya mudah dipraktekkan ya ya terima kasih Bu ada lagi nggak yang mau menyampaikan ini testimoninya Ibu barangkali mau udah monggo Bu. Jadi ini tahu ya. Tahu kalau hidup bisa untuk mengerjakan yang saja.